Baik pemirsa, kita akan pantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak dan juga Steven Patinama di Jalan Raya Kalimalang. Kita akan ke Salam terlebih dahulu. Seperti apa situasi di sana pada pagi hari ini, Salam? Ya, baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan jalur alternatif menuju ke Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau macet total. Bahkan dari pantauan kami di lapangan, kemacetan ini sejatinya sudah terjadi sejak pukul 10 pagi hari tadi. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa kemacetan ini tentunya berbeda situasinya kalau kita bandingkan dengan hari ke hari yang memang di jam yang sama tidak terjadi kemacetan parah seperti yang terjadi pada hari ini. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kemacetan ini memang diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pemudik, ini mereka mengaku lebih memilih melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari untuk menghindari panas teriknya matahari terutama di Pelabuhan Merak, Banten ini, dan juga untuk menghindari kemacetan. Tapi nyatanya tidak sedikit masyarakat yang berpikiran seperti demikian, karena nyatanya kalau kita lihat di layar kaca, ini banyak sekali masyarakat atau juga pemudik yang lebih memilih untuk melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwa dari pemantauan yang kami lakukan bahwa memang masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu mobil pribadi, lalu juga truk pengangkut barang dan juga bus penumpang yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Kami akan mengajak Anda, Ayah dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik begitu ya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Ini asalnya dari mana dan mudiknya mau kemana ini? Dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Ini Iya. tujuan mudiknya mau kemana, Mas? Ke Lampung, Pak. Mau ke Lampung. Iya. Oke, ini tadi dari Bekasi ya? Dari Bekasi berangkat tadi jam berapa? Terus sampai sini mulai terjadi kemacetan tuh sampai jam berapa nih? Jam 5 sore dari Bekasi, kemacetan itu di Cikupa ya. Itu sekitar jam 7 malam ya, jam 7 malam ya. Jam 7 malam itu udah nyampe di Tol Cikupa, berarti itu udah tertahan di sana ya, Mas ya? Iya. Sudah ramai padat di sana. Oke. Nah, Mas, ini kalau boleh tahu, Mas, kenapa nih, Mas, lebih memilih berangkatnya ini memang sengaja kemarin pada sore hari supaya nggak terjadi kemacetan atau meleset nih prediksinya, Mas? Agak meleset sih. Ternyata padat banget. Padat banget ya, Mas, Iya, dan sampai jam segini belum masuk ke pelabuhan. Oke. Iya. Tadi kalau kita lihat di Cikupa ini kemacetannya kurang lebih berapa jam, Mas? Kurang lebih ada 5 jam ya mungkin ya. 5 jam lebih. Iya, sampai sekarang kan masih di sini. Oke, Iya. siap. Terima kasih, Mas, informasinya. Oke, selamat menikmati liburan dan juga berlibur bersama dengan keluarga di kampung ya, Mas ya. Itu dia, Ayah dan juga pemirsa, bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pemudik yang memang untuk memilih melakukan perjalanan mudiknya di waktu gelap untuk menghindari adanya panas teriknya matahari di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena memang kalau dari pantauan kami di lapangan, cuaca di sekitaran Pelabuhan Merak ini kondisinya cukup tidak stabil gitu ya, bisa dibilang tidak stabil karena memang kadang-kadang juga terbilang cukup hujan deras maupun juga hujan ringan ataupun juga panas teriknya matahari. Dan Ayah dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa sejatinya di tempat kami melaporkan saat ini merupakan 2 jalur begitu ya yang digunakan oleh para pemudik untuk bisa melakukan pemudik begitu untuk bisa melintas di kawasan jalur alternatif Pelabuhan Merak ini. Dan kami akan mengajak Anda, Ayah dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik lainnya mungkin begitu ya. Halo, selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ini tujuannya mau kemana dan sama siapa aja, Mas? Mau ke Palembang, Oke, mau ke Palembang dalam rangka mudik atau seperti apa, Mas? rangka mudik. Mudik ya, Mas, sama ya? keluarga iya. Dari mana, Mas, berangkatnya, Mas? Dari Sumedang, Dari Sumedang. Jawa Barat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Mas. Oke, ini berangkat dari Sumedang jam berapa? Terus sampai ke kemacetan sini sampai jam berapa, Mas? Sumedang tuh dari kemarin pagi, Dari jam berapa? dari jam 8. Jam 8 malam kemarin. Jam 8 pagi kemarin. Jam 8 pagi kemarin sampai 5 dini hari. Udah dini hari tapi masih belum masuk ke Pelabuhan Merak. Belum masuk.
Titik kemacetannya kalau boleh tahu Mas, itu berangkat dari Merak jam 8 pagi, udah mulai kemacetan tuh di titik mana Mas? Masih dari tol Jakarta. Dari tol udah mulai macet. Dari tol Jakarta aja macetnya sekitar 4 jaman. Sekitar 4 jam. 4 jaman. Oke. Nah Mas, ini kenapa nih Mas? Macet itu emang prediksinya kemarin itu nggak macet nih mungkin nih, atau seperti apa Mas? Atau meleset nih prediksinya nih? Meleset tuh prediksi. Yang dikiranya bakal lancar gitu, ngambil malam gitu malah padat merayap. Oh, iya. Oke, siap. Terima kasih Mas informasinya. Itu dia ya pemirsa dan juga pemirsa untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu pemudik begitu ya. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan begitu, karena banyak sekali masyarakat yang memilih begitu untuk melakukan perjalanan mudiknya di waktu malam hari. Dan juga dapat kami sampaikan Ayah dan juga pemirsa bahwa memang tidak hanya terjadi kemacetan di jalur alternatif di kawasan sekitaran Pelabuhan Merak ini, karena nyatanya dari pantauan kami di lapangan pun kami juga sempat melihat begitu adanya kemacetan yang cukup panjang juga yang terjadi di pintu keluar exit tol di Pelabuhan Merak ini. Memang kalau dari kemacetan ini diprediksi akan terjadi pada hingga hari ini karena ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten. Ayah. Baik, salam. Kita akan nantikan seperti apa update-nya pada pagi hari, karena kalau kita lihat memang pada malam hari ini cenderung lebih padat ya. Baik, dari Salam di Pelabuhan Merak kita akan beralih ke Stephen di Jalan Raya Kalimalang. Stephen, kalau kami lihat dari di belakang Anda ini sudah cukup ramai kendaraan bermotor. Seperti apa situasinya di sana? Baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Betul sekali Ayah, semakin mendekati pagi gitu sekitar pukul 5 atau lewat setelah jam sahur begitu, suasana lalu lintas di tempat saya berada saat ini yaitu di arteri Kalimalang atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi perlahan-lahan mulai terlihat lebih ramai dibandingkan pada pukul 2 dini hari tadi hingga pukul 4 tadi, di mana pada pukul 2 dini hari hingga pukul 4 dini hari tadi terpantau hanya sekitar 20 pemudik roda 2 saja yang dalam 1 menitnya melintas di lampu lalu lintas yang berada di pertigaan Ahmad Yani ini. Pada saat ini terlihat dari hitungan saya sudah mencapai sekitar 30 hingga 40 pemudik dengan roda 2 yang melintas dalam 1 menit, yang mereka hendak melintas ke arah Pantura untuk menuju ke kampung halaman masing-masing yang berada di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah hingga paling jauh adalah Jawa Timur. Untuk data sendiri dari pihak Polresta Kota Bekasi, pada hari kemarin atau Sabtu yang merupakan H-4 begitu sebelum Hari Raya Idul Fitri, tercatat jumlah pemudik motor yang melintas di area ini adalah sebanyak sekitar maksud saya adalah sekitar 39.317 roda 2 yang terdata dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam pada Sabtu kemarin. Sedangkan untuk roda 4 sendiri terpantau juga cukup banyak begitu yang melintas di area ini, karena area ini merupakan area yang terdekat dari pintu tol Gerbang Bekasi Barat, di mana pintu tol itu adalah akses begitu menuju jalur tol Jakarta Cikampek dan juga untuk ke arah Jakarta hingga menuju ke Pelabuhan Merak. Diperkirakan untuk jumlah arus mudik bagi pengendara roda 2 ini akan bertambah seiring mendekatinya hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Diperkirakan juga pada hari ini yaitu Minggu, pelonjakan kendaraan roda 2 yang digunakan oleh para pemudik akan lebih banyak lagi begitu, karena hari ini bertepatan dengan hari libur di mana diduga akan digunakan oleh warga sekitaran Jabodetabek untuk melakukan perjalanan menuju kampung halamannya. Kami himbau untuk Anda pemudik dengan roda 2 saat melintasi area ini yang terbilang cukup ramai begitu lalu lintasnya, karena juga dilalui oleh kendaraan roda 4, kendaraan bis dan juga kendaraan truk berukuran berat atau berukuran besar, untuk dapat selalu berhati-hati dalam memacu kendaraan Anda. Karena sejak pagi tadi saya juga melihat banyak sekali para pengendara roda 2 dan pemudik yang nekat begitu menerobos lampu merah, padahal area ini sangat rawan begitu karena banyak sekali kendaraan yang menempuh kendaraannya dengan kecepatan tinggi begitu.
Untuk diperhatikan juga kondisi kendaraan Anda yang akan Anda gunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh menuju kampung halaman, dan juga perhatikan kondisi badan Anda. Dan diharapkan Anda dapat beristirahat jika memang Anda mengalami lelah atau capek begitu, dan tidak memaksakan diri untuk menempuh perjalanan jauh. Kembali ke Anda, Ayah, di studio. Baik, terima kasih atas laporan dan juga himbauannya Stephen Patinama langsung dari Jalan Raya Kalimalang, dan juga sebelumnya sudah ada salam dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, salam sehat.